selamat datang. Gini deh, setiap hari kita itu kan dikepung sama data. Ada grafik di berita, angka penjualan di kantor, statistik di media sosial. Rasanya kayak mau minum dari selang pemadam kebakaran, ya nggak sih? Banyak banget. Nah, hari ini kita bakal belajar cara menjinakkan banjir data itu. Kita akan ubah semua kekacauan itu jadi sesuatu yang jelas dan punya makna. Pernah nggak sih Anda lihat spreadsheet yang isinya angka semua terus kepala jadi pusing? Atau mungkin lihat grafik yang kelihatannya rumit banget dan mikir, duh ini mulainya dari mana ya? Kalau pernah, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Perasaan kayak tenggelam di lautan informasi ini tuh wajah banget. Nah, ini dia nih masalahnya. Banyak dari kita tuh takut sama yang namanya statistik. Ada sebuah penelitian yang menyoroti kutipan ini, dan ini pas banget menggambarkan ketakutan itu. Tapi, gimana kalau ketakutan itu cuma karena salah paham? Gimana kalau statistik itu sebenarnya alat yang gampang banget dipakai? Faktanya, di dunia kita sekarang ini, kemampuan buat baca dan paham data, atau kita sebut aja literasi statistik, itu bukan lagi hal yang mewah. Ini tuh udah jadi keterampilan yang penting banget buat kita semua. Dari mulai ambil keputusan pribadi, sampai ngertiin berita dunia. Oke, sekarang yuk kita bongkar kotak peralatannya. Coba deh anggap statistik deskriptif itu bukan pelajaran yang bikin ngeri, tapi sebagai satu set alat yang simple tapi kuat, yang bisa dipakai siapa aja buat ngertiin dunia ini lebih baik lagi. Jadi intinya simple banget. Daripada kita pusing lihat ribuan data satu persatu, statistik deskriptif ini ngasih kita rangkuman singkatnya. Ini tuh ibaratnya kayak kita baca sinopsis film. Nggak perlu nonton setiap adegannya buat tahu ceritanya. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan ciri-ciri utama dari data kita. Nah, intinya gini deh, daripada kita nyasar di tengah tumpukan data mentah, alat-alat ini menyaringnya jadi beberapa angka penting yang gampang kita pahami. Kayak nilai rata-ratanya berapa, nilai paling tingginya berapa, dan paling rendahnya berapa. Inilah langkah pertama untuk mengubah data mentah jadi wawasan yang berguna. Oke, sekarang alat pertama yang kita ambil dari kotak perkakas kita. Dengan ini, kita mau cari yang namanya pusat gravitasi dari data kita. Satu nilai yang paling bisa mewakili keseluruhan kelompok data itu. Jadi gini, kita punya alat yang beda-beda untuk situasi yang beda. Mean atau rata-rata itu bagus banget buat data yang sebarannya normal. Tapi bayangin deh, kita mau hitung rata-rata pendapatan orang di satu ruangan dan salah satunya itu miliarder. Wah, rata-ratanya pasti jadi tinggi banget kan? Nah, di kasus kayak gitu, median atau nilai tengah justru kasih gambaran yang jauh lebih akurat tentang pendapatan khas orang-orang di ruangan itu. Tahu nilai tengahnya itu penting, tapi tunggu dulu. Itu baru setengah cerita loh. Kita juga perlu tahu data kita itu ngumpul di satu titik atau malah mencar kemana-mana. Coba bayangin kayak gini. Kalau simpangan bakunya rendah, itu artinya sebagian besar data kita itu kayak sahabat dekat. Ngumpul deket-deket sama nilai rata-ratanya. Nggak banyak variasinya. Sebaliknya, kalau simpangan bakunya tinggi, berarti datanya macam-macam banget. Ini bisa jadi sama pentingnya dengan nilai rata-ratanya loh. Contohnya ada dua kelas. Nilai ujian rata-ratanya sama-sama 75. Di kelas pertama, semua murid nilainya antara 70 sampai 80. Di kelas kedua, nilainya ada yang 40, ada juga yang 100. Rata-ratanya sama, tapi ceritanya beda banget kan? Dan kadang-kadang kita nemuin hal aneh kayak gini. Satu data yang letaknya jauh banget dari yang lain. Inilah yang disebut outlier, semacam plot twist dramatis di cerita data kita. Pertanyaannya sekarang, ini cuma salah ketik? Atau jangan-jangan ini penemuan penting? Satu hasil luar biasa yang nunjukin sesuatu yang nggak kita duga sama sekali. Oke, sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, terus kenapa semua ini penting? Nah, mari kita lihat gimana alat-alat ini dipakai setiap hari untuk mengambil keputusan yang beneran nyata. Buat pemilik usaha kecil, ini bukan cuma teori di buku ya, tapi benar-benar praktis. Dengan pakai program kayak SPSS yang ada di sini, mereka bisa ubah deretan angka yang bikin bingung jadi jawaban yang jelas tentang performa bisnis mereka. Dan beneran, cuma butuh beberapa klik aja. Dan jreng-jreng. Inilah hasilnya, yang langsung bisa kasih wawasan. Mereka jadi tahu pendapatan rata-rata per bulan itu 4,5 juta rupiah. Mereka bisa lihat bulan mana yang paling bagus dan bulan mana yang paling jelek. Jadi mereka bisa cari tahu kenapa. Mungkin bulan terjelek itu karena cuaca buruk atau bulan terbaik karena ada promosi yang sukses. Nah, itulah data yang lagi cerita.
Kalau kita lihat skala yang lebih besar, para ekonom juga pakai prinsip dasar yang sama persis. Satu angka aja, kayak tingkat inflasi 5,51% ini, bisa merangkum jutaan transaksi ekonomi dan bantu pemerintah bikin kebijakan yang dampaknya ke kita semua. Dan ini nggak berhenti di situ. Di jantungnya setiap kecerdasan buatan atau algoritma machine learning, itu pasti ada data. Konsep-konsep dasar yang barusan kita bahas, rata-rata, sebaran, outlier, itu semua adalah fondasi utama dari teknologi-teknologi paling canggih yang membentuk masa depan kita. Nah, inilah alasannya kenapa statistik deskriptif itu jadi mata kuliah wajib di banyak banget bidang studi. Dari ekonomi, pendidikan, sampai ilmu komputer. Ini tuh udah kayak bahasa universalnya data. Jadi, apa sih kesimpulan dari semua ini? Sederhananya gini, Anda itu baru aja dapetin sebuah kekuatan super baru. Ini bukan cuma soal ngitung angka ya, tapi ini adalah kemampuan buat nggak cuma baca statistik, tapi juga bertanya, ini maksudnya apa sih? Terus paham konteksnya, dan bisa mengartikan makna sebenarnya di balik angka itu. Dengan kemampuan ini, Anda berubah dari yang tadinya cuma jadi konsumen pasif data, menjadi seorang pemikir yang aktif dan kritis. Anda bisa lihat lebih dalam dari sekedar judul berita dan mulai paham cerita sebenarnya yang disampaikan oleh angka-angka itu. Jadi lain kali Anda lihat sebuah statistik, apa Anda bakal langsung telan mentah-mentah? Atau Anda bakal berhenti sejenak dan bertanya, tunggu dulu, cerita apa sih yang sebenarnya mau disampaikan sama data ini? Teruslah bertanya, tetaplah penasaran, dan gunakan kekuatan super baru Anda.